Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan juga syukur semoga selalu selamanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan selamanya kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam ini sampai juga kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, kepada atba'ut tabi'in, suhada dan juga solihin. Semoga sampai juga kepada kita sebagai umatnya fi dunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini dalam rangka yaitu kajian harian atau kuliah subuh, pengajian singkat 15-20 menit yang kita jalankan setiap hari karena pemateri juga banyak. Mudah-mudahan di hari pagi yang cerah ini kita semua seiring dengan cerahnya pagi ini, seiring dengan itu pula iman kita makin dikuatkan oleh Allah, kesabaran kita makin ditambah oleh Allah, ketaatan kita makin ditambah oleh Allah. Fi dunya wal akhirah Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua, dan terus Allah menjadikan saum kita saum yang makbul, amal kita amal yang makbul, tarawih kita tarawih yang makbul, bacaan Quran kita bacaan makbul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Allah telah menurunkan agamanya dengan sebutan agama Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi dari mulai Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi kita, nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang estafet turun kepada para sahabat, atba'ut tabi'in, syuhada sholihin, para aulianya Allah, para ulamanya Allah, sampailah kepada kita. Itu semua agamanya Islam, syariatnya syariat Allah, agama samawi, agama tauhid. Nah, menurut Islam ini yang menjaganya Allah, bukan dijaga manusia, bukan dijaga manusia, bukan dijaga malaikat, tetapi agama ini, Islam ini langsung Allah yang menjaga. Tidak ada satupun yang berani merusaknya. Namun andai kata kita membela agama, membela Islam, itu artinya bukan kita membela secara utuh, tetapi kepada siapa kita berpihak. Sekarang yang dijadikan permasalahan bukan membela atau tidak, tetapi terhadap siapa kita memihak. Terhadap orang dolimkah? Terhadap orang yang taatkah? Terhadap ulamakah? Terhadap orang solehkah? Atau terhadap orang yang benci ulama dan orang soleh? Inilah yang jadi pertanyaan. Kalau secara keseluruhan Islamnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan merusak Islam ini bukan kafir, yang merusak Islam ini bukan musuh, yang merusak Islam ini bukan yang benci terhadap Islam, tetapi yang akan merusak Islam ini adalah orang Islamnya itu sendiri. Seperti diceritakan, yaitu Zahabul Islamu ala yadi arba'ati asnafin minan nas. Si'fun la ya'maluna bima ya'malun, wa si'fun ya'maluna bima la ya'lamun, wa si'fun la ya'maluna wa la ya'malun, wa si'fun yamna'una an-nasa minat ta'allum.
akan runtuh atau runtuhnya Islam ada di tangan 4 jenis manusia yang Islam pula mengakui dirinya. Secara dirinya, secara RKTP-nya memang Islam. Yang pertama, yang akan meruntuhkan dan merusak Islam atau membatalkan Islam itu, yang pertama manusia yang tidak mengamalkan, manusia yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, Islam akan dirusak oleh orang yang, kalau yang pertama adalah orang yang punya ilmu tadi tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang atau manusia yang beramal tanpa ilmu. Yang ketiga, Islam akan dirusak oleh Islam KTP, bodoh, tidak berilmu tapi tidak beramal, ilmu tidak punya, amal pun tidak. Yang keempat, Islam ini akan dirusak oleh golongan yang kelima, adalah golongan di mana yang selalu melarang-larang orang untuk berbuat baik. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Jenis manusia pertama maksudnya ia mempunyai ilmu namun ia tidak diamalkan ilmunya. Manusia ini begitu berbahaya bagi kalangan awam, bagi golongan yang awam, bagi masyarakat awam, bagi umat yang awam, betapa berbahayanya. Sebab mereka hanya bisa berkhutbah saja, bisa berkoar-koar saja tanpa memberikan contoh-contoh yang berarti, contoh-contoh yang bermanfaat, yang dapat ditiru langsung oleh umat Islam di sekitarnya. Nah, manusia semacam ini bisa membuat keraguan terhadap ilmu-ilmu dalam Islam, yaitu jenis manusia yang ini adalah yang memberikan dampak tidak baik. Dia bisanya hanya ngomong, dia bisanya hanya berkoar-koar, bisanya hanya berkhutbah di atas panggung, di atas mimbar, tetapi tidak ada contoh yang konkret bagi umat manusia yang Islam pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis manusia yang kedua, yang tergolong rajin ibadah namun sesungguhnya ia tak tahu apa yang ia lakukan. Ini berbahaya. Ibadahnya rajin, zikirnya rajin, dari mulai sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, berjamaahnya rajin, puasanya rajin, amal solehnya rajin, amal-amal yang lainnya rajin, hubungan mahdoh bayar mahdohnya pun juga rajin. Tetapi sayang, seribu kali sayang, ibadahnya tidak mengetahui ilmunya, tidak tahu ilmunya dulu, tidak mengetahui ilmunya dulu, tiba-tiba dia melaksanakan ibadah. Ini akan merusak Islam. Kenapa Islam akan dirusak oleh nomor 2 ini? Karena pada dasarnya orang yang seperti ini ibadahnya itu dikira-kira, bukan karena syarat, bukan karena rukun, bukan karena dalil, bukan karena hadis, bukan karena contoh daripada Nabi, daripada syuhada solehin, dari aulia, dari ulama, dari guru-guru kita, tetapi ibadahnya itu dianggap benar menurut dirinya sendiri. Nah, kedua jenis yang ini disebutkan oleh sebagian ulama salaf dalam sebuah ungkapan yang masyhur. Bagaimana ungkapan ulama salaf yang masyhur? Ikhdaru fitnatal alimil fajiri wal abidi al jahil, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Hindarilah fitnah orang-orang alim yang jahat dan yang ahli ibadah yang jahil, sebab fitnah keduanya merupakan fitnah yang paling berbahaya bagi setiap orang. Jenis manusia yang tadi sudah di warning, ini jenis yang paling berbahaya. Yang pertama, berilmu tapi tidak mau beramal. Yang kedua, beramal tetapi tidak mengetahui ilmunya, hancurlah sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenis manusia ini tidak berilmu juga tidak beramal. Ini lebih kacau lagi. Ilmu tidak punya, beramal pun juga tidak. Mereka tak ubahnya seperti binatang liar. Hidupnya tak ada manfaatnya, hanya makan, minum, bangun, tidur, makan, minum, bangun dan tidur. Apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan binatang? Di mana binatang pun sama. Yang penting perutnya kenyang, tidurnya pulas, bisa bangun kembali, begitu dan begitu, hanya makan, minum, tidur pulas, bangun lagi, tidur lagi. Itu kan tak ubahnya seperti binatang. Apa bedanya kita dengan kerbau? Apa bedanya kita dengan kambing? Apa bedanya kita binatang dengan binatang-binatang yang lainnya?
hidupnya tak manfaat sama sekali. Mereka cenderung mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat maksiat dan tidak melakukan kebaikan sama sekali, karena mereka tak tahu apa yang harus diperbuat dan ganjaran apa yang ia terima ketika ia beramal dan tidaknya. Hadirin jemaah wal hadirat rahimakumullah, jenis manusia yang ini yang tidak berilmu, tidak bermanfaat, itu hanya jadi sampah manusia. Oleh karenanya, orang yang tak berilmu, orang yang tak beramal, apa ubahnya? Apa bedanya kayak binatang? Apa bedanya kayak satu hewan? Bangun pagi dia berangkat hanya kerja mencari makan dan minum. Sore hari dia pulang. Pagi harinya bangun lagi, berangkat lagi, dan begitu sampai dia wafat. Nggak ada arti hidupnya, nggak ada manfaat hidupnya sama sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jenis manusia yang keempat yang akan merusak atau menghancurkan Islam itu adalah, nah ini tak ubahnya seperti tangan iblis, tangan kanan iblis. Kenapa demikian? Karena selalu mencela terhadap orang yang berbuat baik tetapi dirinya tidak mau melaksanakan kebaikan itu. Ada orang nyari ilmu, dia cela. Ada ulama berfatwa, dia cela. Ada orang yang berbuat baik, dia cela. Ada orang amal ma'ruf, dia cela. Ada orang nahi munkar, dia cela. Nah, Masya Allah, tabarakallah, hanya lebih mengedepankan egonya, hanya lebih mengedepankan keinginannya. Tak tahu orang lagi bercari ilmu, orang lagi mencari ilmu, dia caci, dia maki. Ada ulama, dia caci, dia maki. Ada mujahid, dia caci pula, dia maki juga. Menghambat terhadap setiap pergerakan dakwah, menghambat setiap pergerakan ilmu, menghambat terhadap kemajuan Islam dengan paham-pahamnya yang ganjil, dengan paham-pahamnya yang terjal, dengan paham-pahamnya yang kerdil, sehingga seolah-olah agama tuh baik menurut dirinya, tidak baik menurut Allah dan menurut orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari menimba ilmu dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi orang-orang lain yang awam, mereka lebih berbahaya daripada setan dan jin, sekalipun tujuan mereka agar memalingkan hati dan pikiran orang lain, orang awam dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat yang lebih bahaya, yaitu dia ngerjain tidak mau tetapi mencela terhadap orang lain, menghalangi pergerakan dakwah orang lain dengan anggapan satu kata, yaitu sesuatu yang tidak pantas saya sampaikan hari ini. Insya Allah nanti dalam babnya. Jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah 4 tanda-tanda Islam akan dihancurkan. Walaupun secara keseluruhan Islam itu dijaga oleh Allah, karena Islam akan hancur bukan sama musuh, Islam hancur bukan sama yang benci, Islam hancur bukan orang yang tidak suka, tetapi Islam akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah 4 jenis manusia ini dapat merusak Islam. Saya ingatkan yang terakhir untuk kita bisa mewaspadai. Yang pertama, 4 jenis manusia yang dapat merusak Islam itu, yang pertama, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, hanya koar-koar saja bisanya. Yang kedua, dia beramal tetapi tidak mengetahui ilmunya, itu bahaya juga. Yang ketiga, tidak beramal, tidak berilmu, ini jauh lebih gila. Yang keempat, ada orang yang melakukan kebagusan, tidak berbuat amal soleh, tidak, tapi menyacat terhadap orang yang suka melakukan amal soleh, kebaikan, tetapi dirinya tidak. Ini 4 jenis ini yang berbahaya, yang harus betul-betul kita jauhkan dari kita, dari sifat kita, dari diri kita. Takut ada di antara kita semua, baik jemaah yang offline maupun jemaah yang online, ada merasakan sesuatu dari yang 4, buru-buru kita bertobat. Caranya, ketika punya ilmu, amalkanlah ilmunya. Yang kedua, sebelum beramal bertanya dulu kepada ahlinya, kepada ulama, kepada kiai. Yang ketiga, kalau kita merasa bodoh, ilmu tidak punya, amal tidak ada, carilah kesempatan untuk menyemangatkan diri terhadap
kepada siapapun yang bisa memberikan support, yang memberikan semangat untuk kita bisa punya ilmu dan bisa beramal. Yang keempat, jauhilah sifat mencela ketika kita belum bisa mengamalkan kebaikan, belum bisa melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Jauhilah keempat sifat yang tadi, karena sesungguhnya empat-empatnya itu akan merusak Islamnya itu sendiri. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Di pagi yang cerah ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari keempat sifat yang tadi, dijauhkan dari empat golongan yang tadi, dan semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan saum kita, menyelamatkan amal ibadah kita, taraweh kita, tadarus kita, amal soleh kita, sedekah kita, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk keluarga kita semua Allah selamatkan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah hari besok kita bertemu lagi di acara yang sama, di tempat yang sama, di waktu juga yang sama. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.